Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala bentuk kebaikan yang boleh kita alami Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini entah kita sedang sangat berhasrat atau kita biasa-biasa saja, atau bahkan sedang merasakan lelah, bahkan tidak ada keinginan untuk berdoa. Saya mengajak untuk kita dengan sengaja saat ini bersama-sama bersatu hati menghadap kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah yang baik, Allah yang merancangkan segala yang baik, Allah yang menjadi sumber kebaikan, Allah yang daripada Engkau keluar segala bentuk yang baik. Kami bersyukur karena kami boleh hidup juga oleh karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyediakan diri Tuhan untuk menyelami kebaikan Tuhan lebih dalam lagi, yaitu melalui firman Tuhan. Kami memandangnya sebagai suatu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena saat ini ya Tuhan, kami bisa memegang firman-Mu, Alkitab ya Tuhan, dengan luasa, dengan bebas, tanpa takut akan ancaman hukuman, ancaman dari orang-orang yang membenci kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, yang akan melandasi kami, menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sampai 1 minggu yang akan datang, terus dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-6. Yeremia 18 ayat 3 sampai yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih mencoba akan menyelami ya kitab Yeremia. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan ya bagaimana Tuhan melambangkan atau menggambarkan ya kelapukan ya, kerentanan kehidupan bangsa Yehuda waktu itu seperti kain lenan ya yang kemudian ditaruh direndam begitu ya, kemudian itu menjadi lunak dan hancur begitu. Dan hari ini kita melihat satu gambaran lagi bagaimana Tuhan melalui Nabi Yeremia menyatakan atau menubuatkan hukuman ya kepada bangsa Yehuda. Gambaran yang kita lihat hari ini adalah tukang periuk. Yeremia diutus untuk datang kepada seorang tukang periuk, lalu supaya melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu dalam pekerjaannya. Lalu terjadilah seperti dalam bacaan kita hari ini. Di ayat yang ke-6 Allah mengatakan,
Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara, benar bahwa kita dibentuk oleh Allah sejak kita ada di dalam kandungan. Allah membentuk kita dari jari-jari kita, organ-organ dalam kita. Setiap bentuk dan lekukan tubuh, lipatan di dalam kulit kita, rambut-rambut, bulu-bulu halus yang ada, setiap lipatan tangan di telapak tangan kita, semua adalah pembentukan Tuhan. Namun Tuhan tidak hanya memperhatikan, tidak hanya mau membentuk kita secara fisik, namun Allah juga rindu dan pada rencananya Beliau juga mau membentuk hati kita, hati yang mengasihi Beliau dan memuliakan Beliau. Tetapi kita melihat realita yang ada, Bapak Ibu Saudara, bahwa rencana Allah itu kemudian menjadi secara manusia, dari sisi manusia menjadi sangat sulit, bahkan mustahil dalam tanda kutip, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Mustahil bukan dari sisi Allah, sebab Allah bisa mengubah hati manusia 180 derajat, Bapak Ibu Saudara. Namun dari sisi manusia, betapa degilnya, betapa tidak bersedianya dia, betapa keras hatinya, sebab sudah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita membaca di bagian-bagian selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memperingatkan lagi bangsa Yehuda, supaya mereka bertobat dari tingkah laku mereka, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan mereka, mau dibentuk seperti tanah liat di tangan seorang tukang periuk. Mereka mengatakan di ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ini pilihan yang diambil oleh bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan pilihan kita? Adakah kita saat ini betul-betul adalah seperti tanah yang liat, yang mau dan sedia dibentuk oleh Allah? Jangan-jangan bisa jadi yang terjadi dalam kehidupan kita dua hal berikut ini. Yang pertama, kita mempertanyakan keadilan Allah. Tadi dikatakan bahwa aku bisa bertindak seperti tukang periuk itu. Artinya seorang tukang periuk itu bebas, memiliki kehendak dan kuasa otoritas sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, untuk membentuk tanah liat itu sesuai dengan keinginannya. Tanah liat itu tidak bisa memberontak, tidak bisa protes, tidak bisa mengajukan usulan-usulan, tetapi bersifat atau bersikap berserah. Silakan Tuhan, silakan Tuan, silakan Sang Penjunan, bentuk saya sesuai dengan hasrat, sesuai dengan rencanamu yang baik itu. Tapi kalau kita melihat hati manusia, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sering mempertanyakan keadilan Tuhan, mempertanyakan atau mengabaikan kuasa Tuhan? Justru kita yang mengatur Tuhan, bukan mempersilahkan Allah mengatur kita.
Yang kedua, dalam ilustrasi gambaran tukang periuk dan tanah liat itu, Bapak Ibu Saudara, ada rasa kepercayaan. Silahkan Tuhan, bentuklah aku. Tapi bisa jadi yang terjadi di antara kita, di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, justru kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Tuhan, ini loh jalan yang baik. Jalan yang itu terlihat terjal, Tuhan. Ini loh, ini lurus nih. Ini halus nih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa jadi menuduh bahwa Allah tidak bisa kita percaya. Jalan-jalan yang beliau tunjukkan meragukan, tidak mengenakan, tidak menguntungkan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau demikian keadaan hati kita saat ini, saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan dengan sungguh peringatan yang daripada Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara kita sampai pada waktu tertentu kita sudah tahu sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kita mengulur waktu, bahkan mempertanyakan keadilannya, tidak mau percaya untuk mengambil jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, oleh karena rencana Allah, kedaulatan dan kuasanya, Tuhan akan tetap memaksa kita dengan cara yang keras barangkali ya, dengan cara yang tidak terduga, untuk kita betul-betul satu waktu tunduk dan melakukan apa yang beliau kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara kita memikirkan tentang kehidupan kita. Hari ini melalui peristiwa-peristiwa sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, kita sediakan diri, Tuhan, tolong saya supaya hari ini untuk apa yang saya rencanakan, saya mau ketemu dengan siapa, baik sengaja atau tidak sengaja, melalui peristiwa sehari-hari, tuntunan Roh Kudus, bentuk saya Tuhan, karakter saya, hati saya, supaya semakin serupa dengan Kristus. Kita masing-masing memiliki konteks pembentukan, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sadari itu dengan ketundukan kepada Allah, Sang Penjunan, Sang Tukang Periuk yang membentuk hati kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hati kami kepada Engkau. Rencana hidup kami hari ini, Tuhan, perjumpaan-perjumpaan yang akan mungkin terjadi pada hari ini, Tuhan, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak terduga, bahkan hal-hal sederhana, Tuhan, hal-hal yang tidak dipandang oleh manusia. Pakai semua itu, Tuhan, untuk membentuk hati kami semakin tunduk kepada Engkau, semakin percaya dan berserah diri kepada Engkau, dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih karena kami memiliki Engkau, Allah yang hidup. Mohon penyertaan-Mu, mohon pimpinan-Mu yang nyata. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Allah beserta kita.